memenangkan Golden Dragon Award tahun ini. Aktor terbaik adalah Lucy Chen. Wah, memang Lucy Chen sih. Juara bertahan 3 kali sebagai Raja Film. Sombong banget. Nanti juga jatuh dari singgasana. Yimen. Lihat acara penghargaan nggak? Ucapin selamat dong. Ayo, mau rayain gimana? Sebenarnya aku dari dulu pengen ngomong sesuatu. Lusiken. Halo. Siapa lo? Keluar, keluar. Nggak, kenapa gue yang keluar? Lo siapa sih? Hah, apa lift ini punya lo? Nona. Kalau nggak kuat minum, mending ke meja arah sana ya. Minggir. Waduh, siapa yang nggak kuat minum? Gue. Juara minum cepat di komplek gue. Oke. Lusiken, lo mau sama siapa? Nggak, siapa sih? Berisik banget. Gila lo ya? Iya, Jangan-jangan. udang besar. Nggak, lo marah-marah apa sih? Aku gantiin. Lo pakai dulu. Malu-malu. Anak kecil manis. Kakak suka banget. Dasar kamu. Diam-diam ngapain? Sepatin foto. Udah, jangan difoto. Bro, Lusiken gue. Beneran deh lo? Baru aja menang 3 kali jadi Raja Film. Main dua sama fans cewek di lift. Jangan dengerin gosip media, itu cewek yang salah. Nyobot masuk lift, untain gue, dia sendiri yang lepas baju. Enggak. Ya udah deh, cukup. Sekalipun aku percaya lo, sponsor nggak percaya. Semua kontrak sponsor udah putus sepihak. Selamat ya, sebentar lagi masuk daftar artis bermasalah. Nggak banyak kok, cuma rugi puluhan juta doang. Gue Lucy Chen, mana mungkin. Hancur gara-gara cewek. Terus, Jadi, siapa yang bikin jatuh, ya harus bangkit dari situ. lo mau cari si cewek mabuk itu ya? Kak, aku dukung kamu, tapi kali ini lebih baik cari tempat lain. Jangan sampai ketahuan wartawan lagi, lo? Dasar kamu, ngomong apa sih? Ini nggak mungkin. Pasti ada yang salah. Hitam di atas putih, ada cap jempol merah. Total 40 juta, rumah ini sekarang milik kami. Cepat, cepat pergi. Cepat bungkus barang-barang, pergi. Tunggu. 2 Mas, tunggu dulu, biar aku pikir dulu. Tulisanku jelek? Siapa bilang tulisanku jelek? Waktu sekolah dulu, tulisanmu memang jelek, apalagi tanda tanganmu. Kayak cakar ayam, gitu. Betul. Kalian berdua ngawur aja, aku nggak kayak gitu. Sini, aku kasih contoh tulisanku sekarang. Ziming, siapkan alat tulis. Sayap. Lihat baik-baik. Mozi. Mana jeleknya? Mana kayak cakar ayam? Kamu menang, aku hormat. Aku minum untukmu. Sekarang aku benar-benar kagum. Momo, tulisanmu. Momo. Sudah, ayo pergi. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Bangsat. Siapa yang kamu makian? Nggak, bukan kalian. Jangan banyak bacot, cepat bungkus barang dan minggat. Bukan, pasti ada kesalahan di sini. Rumah ini peninggalan orang tuaku, aku nggak akan pergi. Mas, tunggu. Mas, bicara baik-baik. Aduh, Lepasin cewek itu. Kamu siapa? Kamu nggak apa-apa? Ngarep apa? Pahlawan datang menyelamatkan? Adegan klise kayak gitu,
Aku nggak mau main. Lihat orang kesusahan gak ditolong, brengsek. Oke, kalian berdua. Silakan lanjutkan. Dasar cewek ini. Ayo, kasih pelajaran. Kamu ngapain sih? Nggak profesional banget. Dia. Dia terus melototin aku. Aku nggak tega. Kamu bisa apa sih? Kirim pakai kilang, jadi satpam malah nuduh orang, sekarang jadi debt collector. Males banget, nggak tega. Nggak tega. Kakak ini benar dalam memberi nasihat, katanya dalam pekerjaan kalian. Bagaimana saya memiliki sedikit profesionalisme? Kamu tidak mau melakukan dan ada cukup. Malah menambah masalah. Bocah, ini bukan urusanmu, pergi sana. Kalau kamu bicara seperti itu, berarti ini memang urusanku. Kamu percaya tidak, satu tinjuku ini bisa membuat wajahmu. Menjadi seperti kepala babi? 3, 2, 1. Kamu ini ngomong sama siapa? Hey, boss. Hey, boss. APA, 40 juta dihapus? Oke, hey bocah. Tidak terlihat kamu cukup kaya, rumah ini, dan gadis ini. Jadi milikmu. Oke, HM, ayo, Jangan pergi. Jangan kira aku takut sama kalian. Kembali sini. Kalau dilihat begitu, wajah kecil ini lumayan cantik juga ya. Bisa dibilang lumayan. Apa yang kamu omongin? Oh, kamu itu yang di lift tadi, si Udang. Jangan sebut udang di depanku. Sekarang kalau ingat udang, aku langsung alergi. Karena kamu sudah ingat, maka nikahlah denganku. Apa? Menikah? Denganmu? Kamu gila ya? Aku lebih baik menikah dengan anjing daripada denganmu. Ternyata di antara aku dan anjing, kamu memilih aku ya. Kalau bukan untuk mengambil kembali rumahku, aku lebih baik membawa anjing pulang. Mozi, jangan keterlaluan. Banyak sekali orang yang ingin menikahiku. Kalau bukan karena kamu mabuk tadi malam dan bertingkah aneh, hingga merusak citraku dengan parah. Kamu pikir aku mau menikahimu? Cuma masalah udang saja. Bisakah kamu tidak menyebut kata udang di depanku lagi? Dan aku beritahu kamu, pernikahan kontra ini harus kamu rahasiakan. Kalau tidak, satu terakhir, kamu juga tidak dapat uang kembali. Tahu. Hei, dan juga, identitas barumu ini harus cepat kamu adaptasi. Pernikahan bulan depan, jangan sampai ketahuan. Yimen, kenapa kamu kembali? Kalau aku tidak kembali, kamu akan punya anak. Dengan wanita ini, kan? Yimen, bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini agak rumit. Roommate? Apa yang rumit? Bukannya cuma seorang penggemar? Sampai timbul perasaan? Jangan-jangan ada yang ketinggalan, ya? Dasar pandanganmu. Semakin lama semakin jelek, bahkan yang kayak gini aja kamu suka. Jangan kira karena kamu udah beberapa kali sama 11 Chen. Lalu bisa naik kelas. Lihat diri kamu dong, pantas nggak? Dasar tante, jangan-jangan lagi menopause, cerewet banget sih. APA? Kamu panggil aku tante? Shi Chen, aku. Ini semua gara-gara si J ini. Dia malah pakai kamu buat tamen. Aku bilang tante, jelas-jelas kamu yang udah tua. Mata udah rabun, salah pukul orang, malah nyalahin aku. Kamu sana, datang sini. Aduh udah deh, kalian berdua jangan ribut. Lu 11 Chen, kamu beneran mau bela? Si J ini ya? Brengsek. Dulu kan kamu bilang, akan terus nunggu aku. Aku memang bilang akan terus nunggu kamu. Tapi selama ini aku nunggu, kamu kan selalu nunggu kakakku. Wah, seru juga nih. Satu orang main sama dua bersaudara. Main segitiga gitu? Diam kamu. Nggak penting. Kunci kasih, aku mau pulang. Nggak mau dengar kalian berdua di sini. APA? Kalian tinggal bareng? Kami suami istri yang sah, tinggal bareng, wajar dong. Aku nggak tinggal bareng sama dia. Jangan keterlaluan ya. Lu 11 Chen, kamu ini laki-laki apa bukan sih? Kami baru aja nikah, tiba-tiba muncul si tante bikin malu. Kamu nggak berani ngomong apa-apa. Sekarang malah suruh aku diam. Mana ada aku nggak berani ngomong? Tadi yang kena pukulkan aku. Mozi, sebelum kamu nyebut orang lain tante, coba lihat diri kamu dulu di kaca. Kamu ini ada sifat perempuan sedikit nggak sih? Iyalah. Iya, kamu memang montok, tubuhmu seksi. Tapi kamu punya ini nggak? Aku kasih tahu, kami sekarang suami istri yang sah. Kalau kamu masih nempel sama dia, berarti kamu perempuan nggak tahu malu. Kamu. Lu 11 Chen, kamu cuma bisa lihat dia ganggu aku.
Yiman. Jangan mentang-mentang dikasih kesempatan, langsung anggap diri istriku. Pulang sana ke kandangmu. Halo? Nona Mo, setelah rapat internal, perusahaan kami memutuskan kerja dinas kamu. Uang muka 10 juta dikembalikan. Sebagai ganti rugi untuk Anda. Halo, Pak Produser. Halo. Ayah ibu, aku sangat merindukan kalian. Jangan nakam-nakam. Desa perempuan brengsek. Kacun. Jangan pukul lagi, Kacun. Ada APA. Pangzi, siap-siap bayar utang. Aku sudah bayar 10 juta, Kacun. Jangan-jangan kamu nggak mau bayar bunganya? Kamu pikir 40 juta itu bisa buat segalanya? 10 juta aja nggak bisa keluar. Gue bunuh lu. Aku nggak punya uang, Kacun. Nggak ada uang, Kacun. Gue lihat perempuan ini lumayan. Wah, bisa nilai Oktober 20 juta. Iya, bos. Ada, Kacun. Ada. Aji. Ada uang. WK. Tadi bilang nggak ada uang. WK. Bintang besar, Lucy Chen. Teman kecilku Mosi, baru aja nikah sama dia. Dia kaya, dia pasti nggak akan nolak bantu aku. Ngapain percaya sama lu? Emang ngapain percaya? Beneran. Dia itu teman SMP aku. Dia itu baik banget. Dia juga bodoh. Kita dari kecil, kalau makan bareng dia, nggak pernah bayar. Bilang yang penting aja. Cepat, bilang. Kak Chun. Kamu pikir dia itu perempuan bodoh? Dia nggak tahu. Dia beruntung banget bisa dapet bintang besar kayak gitu. Pasti hartanya banyak. Iya, betul. Kita berdua minta 10 juta ke dia. Gampang banget. Iya, pasti ada. Baik, gue percaya sekali lagi. Dalam seminggu, kalau nggak bisa keluarin 10 juta, gue kirim istri lu ke Asia Tenggara. WK. Iya. Barang-barang kecil di badan lu juga bisa dijual. Ayo, jangan macam-macam. Sayang, sekarang gimana? Kita mau kemana? Cari 10 juta? MOZ. Jangan-jangan kamu beneran mau cari Mozhi? Kita baru aja gadain rumahnya. Dia nggak akan bantu kita. Waduh, gimana ini? Jangan nangis. Sekali lancong ke ujian, seumur-umur orang tak percaya. Suami, benar-benar harus seperti ini? Cekat API, menabrak sekali tidak akan membunuh orang. KPI. Tapi apalagi, dia tidak punya orang tua, sendirian. Kalau kamu tidak menabraknya sampai dirawat, alasan apa yang kita punya untuk mendekatinya? Jualan. Pakai sabuk pengaman. Shi Chen, berdiri di sini menunggu begitu lama. Kamu tidak takut kedinginan? Kamu tidak marah lagi? Marah buat apa? Kamu bisa cerai dengannya? Sekarang belum bisa. Jadi, marah pun tidak ada gunanya. Iman, aku menikah dengannya. Hanya sebagai solusi sementara. Percayalah, setelah aku selesai. Dengan urusannya, aku pasti akan memberimu jawaban. Apa? Kunci sudah kuberikan padamu. Aku ditabrak mobil, bisakah kamu datang ke rumah sakit? Aku sibuk. Kalau begitu, kita makan donut. Bukan, kamu tidak habisnya. Lu 11 jam, kalau kamu tidak segera datang. Aku akan membeberkan hubungan kita ke media. Aku akan membuat seluruh dunia tahu kamu meninggalkan sekitar dia tua. Sendirian, dan bermesraan dengan wanita tua. Itu. Iman, aku mungkin harus ke rumah sakit. Dia sangat menyebalkan. Wanita desa tak tahu malu, benar-benar merusak suasana. Ayo, aku temani kamu. Aku ingin lihat apa trik yang akan dia lakukan. Ayo.
Aku umumkan, waktu SW pukul 8.45. Dokter, apakah gadis ini yang baru saja ditabrak? Ya, dia sudah meninggal. Telepon keluarganya. Tidak ada yang peduli. Sedih. Ah, baru menikah sudah. Shichen, jangan sedih. Kamu istirahat dulu di sini, aku urus administrasi. Kalian lihat apa? Hantu, Mozi, bukankah kamu sudah ditabrak mobil sampai mati? Kakak, tidak sampai segitunya. Aku ditabrak sepeda. Jangan pergi. Kamu bagaimana sih menyetir? Kamu juga pergi? Mozi, kamu meneleponku hanya karena hal sepele ini? Aku tidak punya uang, tidak bisa bayar biaya rumah sakit. Kamu tidak punya uang, apa hubungannya denganku? Berdasarkan apa kamu minta uang dariku? Kamu pengemis? ternyata orang miskin yang naik jabatan pasti punya maksud lain. Biaya rumah sakit saja tidak bisa bayar, orang tuamu tidak peduli lagi? Mereka sudah tidak ada. Gak kelihatan, ternyata kamu yatim piatu. Jangan sok-sokin merenjak di sini. Luka ini juga palsu ya? Lemen, kamu ngapain sih? 11 Jen, jangan ikut campur. Cewek kayak gini paling jago acting. Kamu cuma mau uang kan? Aku kasih. Amble, Makasih, Tante. Karas kepala. Shichen, kita pergi. Shichen, jangan pedulikan dia. Cewek kayak gini paling jago cari simpati. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Apakah dia menipu atau tidak? Yang kamu lakukan terlalu keterlaluan. 11 Chen, kamu kembali. Jangan diambil. Uangku. Kamu adalah wanita Lucy Chen. Mulai sekarang, jangan ambil uang yang jatuh di tanah. Karena insiden pintu lift yang meledak, film baru Lucy Chen, aktor pemenang 3 kali, mengalami penjualan tiket yang buruk. Hei, Lucy Chen, maaf ya. Aku gak nyangka bakal bawa dampak sebesar ini buat kamu. Rupanya kamu juga bisa minta maaf. Kak, ayah minta kamu pulang sebentar, bahas soal urusan keluarga Su. Bilang sama dia, aku pakai nama keluarga ibu. Urusan keluarga mulai sekarang. Gak ada hubungannya sama aku. Hei, Lucy Chen. Apa? Kamu lapar gak? Ribet. Kemana aja? Lama banget. Ini. Aku gak mau makan yang itu. Itu gak bikin kenyang. Mau makan ya makan, gak mau ya udah. Kenapa kamu ngumpet di sini? Aku sampai beli 2 jalan. Donat jelek apa ini? Ini semua karena kamu. Karena kamu. Sekarang aku terkenal banget. Kalau ke toko, pasti. Dipotret diam-diam lagi. Kamu beneran yatim piatu? Bukan maksudku, tapi kamu sopan gak sih? 10 tahun lalu keluarga kami bangkrut, orang tuaku dipaksa bunuh diri. Rumah itu adalah satu-satunya kenangan yang mereka tinggalkan untukku. Aku gak tertarik sama sekali dengan rumah jelekmu ini. Begini urusan ini. Selesai, aku kembalikan. Tapi aku penasaran, kamu cowok gede, kok suka? Makanan manis kayak gini sih? Waktu kecil, setiap kali aku ke rumah keluarga Su, Yimen selalu memberiku donat manis untuk dimakan. Tent ini. Kamu gila ya? Protein, kamu sebagai aktor, nggak bisa disiplin dikit? Makanan manis kayak gini. Proteinmu. Mozi, kamu gila ya? Otakmu enggak? Tapi sekali lagi, dosanya aku di sebelumnya. Sampai di kehidupan ini kenal kamu. Aku ngantuk, mau pulang. Gak diantar. Kamu menjijikan banget. Kamu aib keluarga, pemboros. Cuma bisa main-main di luar, cepat pulang. Jangan kira aku nggak bisa nemuin kamu. Ah,
Passwordnya 68, limit bulanan 2 juta, ambil aja. Gaya kamu royal itu keren banget. Tapi, kok cuma 2 juta? Harusnya kan kayak yang punya ratusan miliar, terus satu-satunya di dunia. Kartu VIP hitam super eksklusif gitu. Bisa nggak kamu tonton dikit-dikit? 1 menit 1 episode. Drama pendek norak gitu. Otakmu rusak karena itu. Sakit. Tapi 2 juta juga cukup. Ada syaratnya. Nggak boleh. Kita udah sepakat dari awal. Hanya untuk pernikahan palsu, nggak boleh ada pikiran lain. Aku ke kamu. Sebelum opini media berbalik, aku nggak akan keluar rumah. Kamu di rumah tanggung jawab urusanku, makan minum, oke kan? Terutama kebersihan, aku perfeksionis, harus rapi. Cari pembantu aja. Gaji, mulai sekarang kamu pembantuku. Kakiku nggak enak. Bisa kita bicara? Nggak bisa, aku pihak pertama. Yah, nggak bisa bantu aku? Aku bunuh kamu. Siapa? Hah, oke. Rupanya telinga selektif. Paman Li. Tuan muda, lebih baik kita bicara di luar. Wah, jangan-jangan. Ini ayahnya Lucy Chen? Kemarin teleponnya galak banget. Lari, cepat lari. Yah, maju kena mundur kena. Sudah nikah juga, mending kasih kesan baik. Kopi. Kopi. Gak apa-apa, Paman Li. Ada apa bilang aja di sini. Wah, hubungan antara kalian berdua, ayah dan anak, aku juga tidak tahu. Berapa lama lagi ini akan berlangsung, yang master? Kamu tahu siapa yang kamu nikahi? Bukankah hanya gadis biasa? Kenapa Anda bertanya seperti itu? 10 tahun lalu, Grup Su mengakuisisi pesaing Grup Yi dan menjadi keluarga pertama di Haicheng. Tapi, pasangan direktur perusahaan yang diakuisisi itu, karena masalah keuangan, bunuh diri dengan melompat dari gedung. Perusahaan itu adalah Grup Mo. Keluarga mereka hanya menyisakan seorang yatim piatu, istri baru Anda. MOZ. Ada apa? Kopi tumpah. Aku beritahu ya, cangkir kopi ini harganya 18.000, akan dipotong dari kartu kamu. Apa? 18.000 untuk cangkir jelek seperti ini? Lihatlah kamu, seperti orang yang belum pernah lihat dunia. Cangkir kopi ini adalah karya desainer Italia, Di Yellow. Satu-satunya di dunia, mengerti? Aku rasa kamu hanya ingin menipuku. Bagaimana? Sudah, jangan dipungut lagi, sudah pecah. Tidak, aku harus memungutnya, aku akan merekatkannya untukmu. Bisa tidak dikurangi biaya gantinya? Tak kusangka bintang film besar lu mau merendahkan diri. Melakukan hal seperti ini. Pungut sendiri saja. Tidak, tunggu, jangan pergi dulu. Dan lagi, 18.000, ganti rugi sesuai harga, akan dipotong dari kartu kamu. Kamu. Banyak bicara. Aku sudah menyelidiki hubungan kalian dengan Moshi. Dan juga tahu kalian menggadaikan rumahnya. Tapi, asal kalian menyelesaikan urusan ini dengan baik, aku tidak akan menyerahkan kalian ke polisi. Benarkah? Hari tanpa jadwal syuting, sungguh menyenangkan. Moshi, bangun, jangan tidur lagi. Jangan-jangan nulis naskah jelek ini semalaman? Aduh dingin, ayo, Sudah bangun. Lucy Chen, jadilah manusia yang baik. Apa maksudmu jadi manusia yang baik? Ini kan kamu sendiri. Tidak melalui kontrak. Di kontraknya, kan sudah tulis. Bangun pagi jam 8, buatkan sarapan. Mana sarapanku? Aku beritahu, kalau tidak segera membuatkannya, aku akan potong uang jajanmu. Mau makan apa? Ikan rebus pedas, ayam gumbao, daging tumis saus pedas, ayam cabai. Aku akan buatkan kamu udang besar. Gak bisa move on dari lelucon ini ya. Cepat, aku lapar.
Mengerti. Aduh, Mozi, kamu kenapa lagi? Dibilang bodoh. Beneran bodoh, duduk di kursi roda aja bisa jatuh. cepat bantu aku bangun. Bangun sendiri. Hai Yimen. Mozi, aku duluan ya, bodoh. Mozi, kamu kenapa? Sudah, selesai, tugasku sudah selesai. Aku duluan ya, nggak temenin kamu. Yimen masih nunggu aku, istirahat yang baik ya. Mama, jangan pergi, peluk. Dingin. Mama, Di rumah mereka, hanya tersisa seorang yatim piatu, istri baru kamu. MOZ. Baiklah, anggap saja aku berhutang padamu. Mama dingin. Anak baik. Ibu tahu bahwa pernikahan palsu akan memberi Anda seorang ibu. Lebih baik aku dihajar media. Mama jangan pergi. Iya baik, Mama nggak pergi, tidur ya. Ngerjain itu semalaman, nggak demam siapa lagi. Ngebut banget, naskah itu ada yang baca nggak sih? Cepat tidur ya sayang. Kakak, kamu mau ngapain sih? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kakak Sujin. Kamu minum alkohol? Enggak kok, enggak minum. Kamu di mana sekarang? Kirim lokasimu. Oak. Nonehi. Sujin di mana? Bos sedang rapat, nggak bisa pergi. Dia menyuruhku untuk melihat apa yang bisa dibantu. Pergi, enggak perlu. Lucy Chen, Ada apa? kamu ngapain sama aku? Kamu ngapain sih? Kamu gila ya? Kenapa kamu pakai baju gitu? Kamu gitu-gituin aku. Kamu tanya aku kenapa pakai baju gini? Kamu tanya kenapa? Bisa peluk kamu, aku jadi bantal hangat gratis malaman. Bangga, Kamu ngawur. aku ngawur? Itu cuma 2 tonjolan kecil di dadamu. Kau pikir aku mau lihat? Di depanku pun aku nggak lihat. Siapa yang kau maksud? Aku besar, tahu. Besar atau enggak, masa nggak tahu diri? Buktikan kalau berani. Aku. Barang jelek apa ini? Aduh. Aku demam. Apaan sih ini? Aku demam. Niat baik malah dibalas jahat. 2 benjolan kecil jelek. Siapa yang kau maksud? 2 benjolan kecil jelek? Layarku kok gelap? Lucy Chen, apa kau utak-atik komputerku? Kalau filenya hilang, aku nggak bakal pakai ini. Dibilangin bodoh, nggak mau ngaku. Nulis bertahun-tahun, nggak tahu kalau software ini ada fitur simpan otomatis. Ngapain lihat-lihat? Sana bersihin mejamu. Udah selesai? Pergi sana, nggak usah dibersihin lagi. Mau kemana? Ke rumah sakit. Kan udah nggak demam? Tubuhmu aja yang manja. Bintang besar, biasa hidup enak ya? Aku udah nggak demam. Aku masih lemah, lagian lukaku belum sembuh total. Aku mau ganti perban. Kamu pergi, makananku gimana? Makan sisa kemarin aja, panasin sendiri. Kau suruh aku makan sisa? Mau makan ya makan, nggak mau ya pesan delivery. Sikap apa ini? Gimana caranya memanaskan sisa makanan? Momo. Li Junjiao, Han Siming. Aku lagi bingung nyari kalian berdua, malah datang sendiri. Aku anggap kalian sahabat. Kenapa kalian hianati aku? Padahal aku percaya banget.
Kenapa kalian menggadaikan rumahku? Jangan-jangan main judi? Enggak, dengerin dulu. Lihat ini. Kanker stadium akhir. Momo, utang kami pasti kami bayar. Tapi kalau Zhiming nggak diobati, dia bisa nggak selamat. Jadi kalian datang kemari minta uang? Aku nggak punya uang, aku sekarang numpang orang. Berani-beraninya minta uang ke aku? Bukan minta, pinjam. Momo, kamu satu-satunya teman baik kami. Sekarang benar-benar tidak ada pilihan lagi. Betul. Berapa harganya? 10 juta. Penyakit apa sampai semahal ini? Bagaimana cara pengobatannya? Terapi ion berat. Dan kata ahli, kanker Zhiming ini harus diobati di luar negeri. Seserius itu? Bodoh banget, jagoan bertengkar, IQ minus. Terapi ion berat. Maaf, berdua. Kanker seperti apa yang butuh terapi ion berat? Maaf, berdua. Kanker seperti apa yang butuh terapi ion berat? Momo, kami ada urusan dulu. Ayo kita ngobrol lagi. Tunggu dulu, kalian berdua. Jangan teriak. Mau ajak mereka makan juga? Apa maksudmu tadi? Dibilang bodoh, emang beneran bodoh. Eh. Terapi ion berat, nggak semua kanker bisa diobati. Itu cuma buat kanker stadium awal sama menengah. Kayak mereka yang udah stadium akhir. Nggak ada harapan. Maksudmu, mereka menipuku? Nggak mungkin. Gimana kamu tahu? Nggak makan babi, tapi lihat babi lari. Dulu aku syuting film medis, aku riset dulu. Dua bajingan ini. Mereka menggadaikan rumahmu. Penipu kayak gini, kamu bisa lapor polisi. Aku nggak mau. Kenapa? Kebaikanmu cuma bakal menyakitimu sendiri. Setelah orang tuaku meninggal, orang terdekatku. Ya mereka. Dekat sama penipu, pilihanmu memang nggak pilih-pilih. Ngomong juga kamu nggak ngerti. Kayak kamu, selebriti tinggi hati, kamu nggak pernah ngerasain. Keluarga hancur, nggak ada tempat bergantung. Oke, naik mobil. Lihat, sarapan yang aku siapin khusus buat kamu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, pasti ada maunya. Ini, Nggak usah peduli apa ini. Meski penampilannya jelek, tapi rasanya lumayan enak. Gimana? bukan, dengan keterampilanmu ini, lebih baik. Langsung kasih racun aja. Kamu mau makasih? Aku kasih tahu, ini pertama kalinya. Aku masakin sarapan buatmu, bersyukurlah. Semoga ini terakhir kalinya kamu masak. Susah banget ngobrol sama kamu. Mozi, kalau misalnya, aku cuma bilang misalnya ya. Kalau kamu tahu orang yang menyakiti orang tuamu ada di sekitarmu, kamu akan ngapain? Ngapain liatin aku? Bukan aku loh. Aku tahu bukan kamu. Selebriti kayak kamu. Mana mungkin ngelakuin hal kayak gitu? Kalau aku tahu, musuhku ada di depan mata. Aku pasti nggak bakal lepasin dia. Meski nggak bisa ngancurin. Dia jadi serpihan, aku pasti akan bawa dia ke pengadilan. Ngomong-ngomong, ngapain nanya gituan? Cuma iseng nanya. Halo kak, ada apa? Salon film? Nggak sempat. 11 Jen, ini menyangkut karirmu. Kamu harus datang. Oke, aku ngerti. Salon film ya? Acara kayak gitu pasti banyak bos film besar. Lucy Chen, bawa aku dong. Nggak, Aku mohon, bantu aku dong. Siapa tahu ada bos besar yang suka naskahku. Bisa jadi langsung dikontrak. sekarang baru minta tolong ya. Nggak mau bantu. Lucy Chen. Naskah jelek kayak gitu siapa yang mau beli? Ini karya kakak ipar ya? Karya apaan sih? Levelnya kayak tugas SD kelas 3. Cari perusahaan buat ngaku-ngaku aja. Bilang aja udah terjual. Aku punya perusahaan sih, cuma soal duitnya. Ambil dari rekeningku. Makasih kak. Kak, nggak nyangka kamu sama kakak ipar baru. Mainnya cukup hot ya? Santai, serahin aja ke aku. Kecil-kecil kok banyak baca sekarang. Sepanjang hari. Siapa suruh pakai baju kayak gitu? Kamu ngerti apa? Ini namanya fashion. Jangan pakai terlalu banyak. Kamu terlalu ikut campur, aku kasih tahu. Aku kakakmu, ngapain ikut campur? Boss Zhao.
Wah, wahai para pencari bakat, kuda andalannya datang nih. Kamu ada? Urusan apa? Aku datang untuk menolakkan naskah. Wah, itu Bos Su. Wah, itu Bos Su. Sangat tenang dan tampan. Bosu. Halo Bosu, nama saya Moshi. Saya seorang penulis naskah. Ini naskah yang saya tulis. Aku tahu kamu, Moshi. Istri baru Achen. Nantinya, kita akan jadi satu keluarga. Saya perlu. Terlalu formal denganku. Bosu, Anda adalah... Aku kakak tertua Achen, Sujin. Adikku ini sifatnya bandel. Bahkan urusan sebesar pernikahan. Tidak memberitahu keluarga. Kedepannya, tolong jaga dia baik-baik. Oh, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Kalau begitu, bagaimana dengan naskah ini? Kakak Sujin. Sejak menerima teleponmu, aku sengaja membeli baju tipe favoritmu. Bagaimana? Cantik Tidak? Mozi, kenapa kamu di sini? Tempat ini bukan tempat yang pantas untukmu. Yiman. Nona Mo adalah tamu yang aku undang. Nona Mo, tadi kamu mau bicara tentang naskah denganku? Kakak Sujin, cuma naskah jelek saja. Perlu sampai kamu sendiri repot-repot. Selama ini, kamu tidak pernah peduli padaku seperti ini. Tolong jangan bersikap dingin padaku. Yiman, jangan seperti ini. Kamu harus mengerti. Aku selalu menganggapmu sebagai adik. Tapi aku tidak mau jadi adik. Sujin, kamu berkali-kali menolakku. Apa kamu benar-benar pikir selain kamu tidak ada orang lain yang menyukaiku? Luziken, apa kamu suka padaku? Jawab dengan jujur. Apa kamu benar-benar sangat suka padaku? Ya. Aku sangat menyukaimu. Sangat, sangat suka. Luziken, apa kamu suka padaku? Jawab dengan jujur. Bukankah itu istri baru Lucy Chen? Lalu wanita ini siapa? Cepat foto, cepat, berita besar. Besok pasti, nomor 1 di trending. Selama ini, kamu selalu berada di sampingku. Apakah kamu benar-benar sangat-sangat menyukaiku? Wah, seru banget nih. Cinta segitiga si tante. Akan terungkap nih. Ya, aku sangat menyukaimu. Sangat, sangat suka. Mozi. Tidak mungkin, meskipun aku tidak bisa mendapatkan kakak Sujin. Tapi Lucy Chen, kalian hanya bisa menyukaiku saja. Kamu gila ya Lucy Chen. Kamu berani menciumku di depan banyak orang. Jangan banyak gerak. Ini hanya akting. Harus sempurna. Hehe, tidak ada di kontrak lo. Biarin dulu wartawan. Lewati dulu momen ini. Nanti aku jelaskan lagi di rumah. Tidak boleh, Lucy Chen. Dengar, kalau tidak, urusan rumah jangan harap bisa kamu dapatkan kembali. Pria brengsek. Maaf ya, kami pasangan baru menikah. Suka bercanda seperti ini, mohon dimaklumi. Katanya kalian berdua bulan depan akan mengadakan pernikahan. Boleh berbagi, ingin mengadakan pernikahan. Dengan gaya seperti apa? Terserah istriku saja. Wah, romantis banget. Oke, aku segera ke sana. Yiman. Masih marah sama aku? Kakak ipar, kakakku sedang dalam perjalanan ke sini. Oh, Oke, aku segera ke sana. Yimen, ada apa? Shi Chen, kamu benar-benar marah sama aku? Tidak, Ada, dulu, meskipun kamu tahu. Aku dan kakak Sujin. Kamu tidak pernah menolakku. dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang, dan sekarang aku. Sudah menikah, mungkin nanti tidak bisa menemanimu seperti ini lagi. Luziken. Hello Zhang Jimeng. Bantu aku lakukan satu hal. Kalau berhasil, aku kasih kamu 10 juta. Kakak ipar, di era media seperti ini kecepatannya. Baru saja kejadian itu, begitu tersebar, citra kakak langsung berubah. Langsung melonjak drastis. Kalau bukan karena beberapa orang, menyebabkan insiden pintu lift.
Apa perlu aku susah-susah mengubah citra seperti ini? Bukan, cuma minum beberapa gelas lagi. Kamu pikir aku suka? Itu disebut beberapa gelas? Aku mohon, lain kali kalau nggak bisa minum. Jangan minum, oke? Biar nggak bau lagi. Lalu menggoreng lagi. Sering-sering. Siapa yang mau urusin kamu? Siapa yang peduli? Tapi sekarang di depan orang lain, kamu adalah istriku. Kelakuanmu yang tidak pantas akan memberiku dampak negatif yang serius. Mengerti? Lucy Chen, siapa yang tidak pantas? Baru saja siapa? Yang mencium di banyak orang? Kamu. Aku apa? Aku menciummu apa? Kamu sendiri nggak sadar? Itu karena terpaksa, nggak ada pilihan lain. Siapa yang mau menciummu? Lalu kenapa kamu usir aku? Kamu. Si selingkuhan itu aja belum jelas. Kalian berdua, bagaimana kalau bertengkar di rumah saja? Tolong, kasahanlah aku. Kupingku sudah nggak tahan. Dasar gadis menyebalkan, urus saja urusanmu sendiri. Cepat nyetir. Si lemah. Siapa yang kamu bilang lemah? Mozi, main-main sama aku, ya? Apa-apaan ini? Aku suka dia? Mana mungkin? Gak mungkin. Si lemah. Kalau aku serius, kamu gak akan tahan. Bagus. Sangat bagus. Nah, begitu. Lebay. Naskahnya diubah seperti ini. HM, padat, sangat padat. Mau kemana, Mozi? Kenapa pakai baju seperti itu? Bukannya tadi kamu bilang, Padat apa? Aku mau kerja. kalian penulis naskah kan bisa kerja dari rumah saja. Naskahku ada perkembangan, aku mau diskusi dengan pihak lain. Aku pergi dulu, semangat. Pihak lain, azan si gadis menyebalkan, perkembangan cukup cepat juga. Gak sia-sia dibesarkan. Hai, si kecil, apa? Susah payah mengubah citra. Semuanya seharusnya berjalan ke arah yang baik, tapi sekarang malah trending lagi. Lucy Chen, bisakah kamu membuatku tenang? Perusahaan sudah mengeluarkan banyak usaha untuk menjadikanmu bintang. Kamu lebih paham daripada siapapun. Jangan statusmu sekarang. Harus selalu waspada. Waspadai segala sesuatu di sekitarmu. Termasuk orang-orang terdekat, bahkan orang yang paling kamu percayai. Bos, aku yang akan urus ini. Urus. Lihat ini dulu, wanita penghasut naik pangkat, selingkuh saat menikah. Tidak menyangka mereka bisa memikirkan ini. 11 Jen. Topik kali ini, panasnya trending sudah jauh melebihi sebelumnya. Sudah sangat mempengaruhi kariermu. Bahkan Mozi, mungkin juga tidak bisa lolos. Kalian pikirkan baik-baik. Kak, sekarang harus bagaimana? Aku yang urus. Sungguh, kamu benar-benar pikir naskahku ini. Ada yang bisa diambil? Nanti, naskah ini akan kurevisi lagi. Lalu kita tanda tangani kontrak. Bagus sekali. Terima kasih. Kemana saja? Pulang selarut ini. Ditanya kok diam saja, bisu. Aku. Mozi, bisakah kamu menyadari statusmu? Kamu hanya asisten rumah tangga yang kugaji, tugas asisten rumah tangga apa? Kutanya. Pagi tadi saat aku pergi, sudah kubilang. Dan kamu juga setuju. Apa gunanya aku setuju? Karena setuju kamu bisa. Pulang selarut ini. Dengar Mozi. Meski kita sudah menikah, tapi itu hanya kontrak. Kontrak, paham? Jangan karena aku sedikit baik. Kamu benar-benar menganggap dirimu istriku. Aku tidak. Maaf. Aku tidak bisa terus membebanimu. Kamu baik-baik saja sendiri. Lucy Chen, cepat makan. Hari ini aku masak semua yang kamu suka.
Apa yang kamu masak ini? Kentang goreng. Kentang goreng apa ini? Ini kentang goreng? Di rumahmu masak kentang goreng seperti ini? Bukan. Mozhi. Ini untuk babi ya? Apa aku tidak memberimu uang setiap bulan? Kamu masih harus membayar. 18.000 untuk gelas itu, kan setiap bulan masih sisa 2.000. Kamu kasih aku makan ini? Tidak makan. 2.000 yuan, mana cukup untuk 2 orang? Aku sendiri masih menambah 3.000. Tidak enak. Lumayan enak kok. Dia kenapa akhir-akhir ini? Kenapa seperti orang gila? Jangan-jangan dia tidak mau. Kembalikan rumahku. Sengaja seperti ini. Kak, semua endorsemenmu sudah dibatalkan. Film yang akan segera tayang juga sudah ditarik. Istirahat dulu sebentar. Tenang, aku akan berusaha membantu memulihkan citramu. Baik. Lucy Chen. Kamu akhir-akhir ini tidak ada nafsu makan ya? Ini buah yang aku beli pagi ini masih segar. Coba cicipi. Kamu tidak bosan? Simpan niat kecilmu itu. Jangan kira karena aku menciummu di salon, lalu kamu benar-benar mengira aku menyukaimu. Kamu hanya tameng antara aku dan Imen saja. Lucy Chen, kamu bisa bicara yang sopan tidak? Marah? Kalau tidak tahan, sekarang juga bisa packing baju dan pergi. Oh ya, lupa memberitahumu. Kalau kamu mau bercerai sekarang, aku juga sangat setuju. Lagi pula kamu yang menghalangi. Aku dan Yimen sangat menyebalkan. Aku bilang, aku tidak bercerai. Sebelum kontrak berakhir, aku tidak akan bercerai denganmu. Baik. Bagaimana kalau aku memberitahumu bahwa aku tahu alasan sebenarnya? Orang tuamu meninggal? Atau lebih sederhana? Aku adalah orang yang menyebabkan orang tuamu meninggal. Apa katamu? Tidak dengar? Sini. Tidak mau memberikan apa-apa, tapi mau tahu kebenaran? Bisa melayani orang tidak? Kalau aku memuaskanmu, kamu akan memberitahuku kebenarannya? Tergantung. Apakah bisa memuaskanku? Kamu begitu hina? Demi tahu kebenaran. Bisa merendahkan diri seperti ini? Mozhi, kamu benar-benar membuatku jijik. Aku semalaman memikirkannya. Kamu bilang, kamu tahu kebenaran tentang kematian orang tuaku. Tidak lain hanya mencari alasan untuk memaksaku bercerai agar bisa bersama Nona Heyman MU. Bahagia berdua. Aku yakin kamu juga akan bilang, kamu adalah anak pembunuh orang tuaku. Novel saja seperti ini. Aku tetap tidak percaya. Meskipun akhir-akhir ini, kamu memang tidak begitu baik padaku, tapi aku bisa merasakan. Kamu tidak punya niat jahat padaku. Pokoknya, kalau kamu bilang kita berdua musuhan, aku tidak percaya. Soal, kalau kamu mau pergi kencan dengan Nona Heyman MU, kamu bisa tenang, aku pasti akan. Pura-pura tidak tahu. Lagi pula kontraknya sudah habis, aku pasti pergi. Kenapa? Karena di kontrak kan sudah tertulis, kontraknya habis. Baru kamu kembalikan rumahku. Kalau aku cerai duluan, kamu tidak kembalikan rumahku gimana? Maksudku, seandainya aku dan Himan pergi kencan. Kenapa kamu harus pura-pura tidak tahu? Kamu kan bilang, aku ini penghalang di antara kalian berdua. Aku memang miskin dan bodoh, tapi aku punya kesadaran diri. Mulai hari ini, kamu bisa pergi dengan Nona Heyman MU, hidup bahagia berdua. Maaf, aku tidak bermaksud sengaja seperti ini padamu. Cuma... Halo, Azhan, ada apa? Apa? Oke, aku mengerti. Kak, hubunganmu dengan kakak ipar akhir-akhir ini memang seburuk ini? Urusan orang dewasa,
Anak kecil jangan ikut campur. Kalau bukan begitu, apa ada cara lain? Lagi pula 3 tahun lalu, kejadian itu masih jelas terbayang. Seperti baru kemarin terjadi. Jangan dipikirkan lagi, waktu itu cuma fans perempuan itu yang naksir satu arah padamu. Nah itu masalahnya. Dulu fans perempuan itu bisa tahu alamat rumahku dan mengirim bunga selama sebulan. Akhirnya terpaksa bunuh diri terjun ke sungai karena tekanan fans gila. Mozi adalah istriku, apakah mereka akan membiarkan seorang gold digger? Iya juga. 11 Chen, sudah lihat beritanya? Selama lebih dari 20 tahun aku berkecimpung di dunia hiburan. Segala macam hantu dan setan sudah kulihat. Kali ini malah dikibuli oleh orang tidak terkenal, hampir membuatku kehilangan seorang aktor terbaik. Bagaimana kamu menangani ini? Bos, Himan yang mengatur sandiwara ini. Secara resmi tentu harus berurusan dengan hukum. Tapi secara pribadi, sudahlah, memintamu memutuskan memang terlalu berat. Biar aku saja. Aku yang urus ini. Jadi, karena ini dia minta cerai? Ya, Kak. Kakakku ini memang polos. Tidak tahu basa-basi, makanya jadi begini. Kamu tidak marah padanya kan? Memang kata-katanya kasar, tapi toh dia juga demi jaga aku. Kamu tenang saja, aku nggak bakal berantem sama dia. Oh, Azan, aku nggak bisa ngobrol dulu ya. Kamu itu Mozi? Nona Mo, baru-baru ini, tentang isu perempuan matre yang naik daun. Sama skandal perselingkuhan, pasti. Kamu udah tahu kan? Aku tahu, ayah. Ayah HMPH, soal pernikahanmu sama 11 Chen. Aku nggak pernah setuju. Sayang. Menantu, pertama kali datang ke rumah kita. Nggak bisa nahan emosi dikit? Bagaimanapun juga, dia dan 11 Chen. Sudah nikah resmi, ini nggak bisa dipalsukan. HMPH, nikah resmi pun nggak berarti apa-apa. Perempuan matre kayak gini. Mana pantas jadi menentuku, Suyunjong. Santai dong, tadi kan kamu bilang itu cuma isu luar. Dia juga udah jelasin, itu cuma media. Yang cari sensasi biar viral. Maklum, 11 Chen kita kan aktor top, WKWKWK. Aktor top. Dulu aku udah nggak setuju dia jadi pesulap. Waduh, artis dong, pesulap itu. Bahasa zaman kamu sih, bedalah. Pesulap pun gak masalah. Ngabisin duit kamu berapa? Pesulap pun gak masalah. Ngabisin duit kamu berapa? 11 Chen, kamu pulang. Lucy Chen, nggak bisa sopan dikit apa? Dasar kamu, ngatur-ngatur aku? Apa? Lupa gimana ibuku meninggal? Mau? Aku ingetin lagi. Ini semua berkat si tante baik, Q ya. Lu Zikin. Kamu. Waduh, Aduh, jangan marah-marah, woi. Udah, diam. 11 Chen, ayahmu belakangan. Kondisinya makin parah, nggak bisa ngomong dikit? baik. Ini bisa aku maafkan, tapi Mozi itu istriku. Entah dia yatim piatu atau perempuan matre, mulai hari ini. Kalau ada yang berani bawa istriku tanpa izinku, jangan salahin aku. Lihat nih, lihat kurang ajar. Dasar anak durhaka, mau ngamuk dia. Si Chen sedang marah sekarang. Aku yakin suatu hari nanti, dia akan mengerti. Bibi Kyuya itu sebenarnya baik. Aku tahu, kamu tidak suka mendengar ini. Tapi punya keluarga itu sebenarnya hal yang sangat membahagiakan. Aku masih berharap kamu bisa menghargainya. Setidaknya setelah menghargai, tidak akan menyesal di kemudian hari. Ayo naik mobil. Lucy Chen, makan sudah siap. Hari ini aku masak iga merah kesukaanmu. Hari ini tidak gosong loh. Siapa yang bilang kalau iga merah adalah makanan favoritku? Mozi, bisakah kamu tidak selalu berusaha menjilatku seperti ini? Tidakkah kamu lihat aku sangat jengkel padamu? Sangat membencimu? Aku bilang Lucy Chen, aktingmu. Apakah bisa lebih buruk lagi?
Juara 3 kali berturut-turut. Aku bilang jangan berakting lagi, azan sudah memberitahuku. Lucy Chen, lihat aku. Ah, Kita sudah menjadi suami istri yang sah, jadi apapun harus ditanggung bersama, setidaknya dalam masa kontrak. Jangan berpikir untuk melepaskan aku. Ayo, makanlah. Cobalah. iga ini enak, rasanya pas, maaf. Warnanya juga bagus, lain kali buat lebih banyak. Apa katamu? Iganya enak, Yang setelah itu, lain kali buat lebih banyak. yang di tengah. Rasanya pas. Apakah kamu laki atau bukan? Bukannya kamu minta maaf. Sulit sekali ya. Minta maaf. Kapan aku minta maaf padamu? Aku Lucy Chen yang terhormat, aku minta maaf pada penulis naskah kelas bawah seperti kamu. Berhenti. Apa? Jangan sia-siakan. Apa kamu? Kamu sedang menggoda aku? Kemarin kamu menciumku di depan banyak orang, kali ini anggap saja kita sudah imbang. Oh ya, besok ulang tahunku yang ke-23, makan malam besok. Bisakah? Menemanimu? Kalau begitu sepakat ya, siapa yang tidak datang adalah anjing. Baik, siapa yang tidak datang adalah anjing. Nona Hi, sekarang kita harus bagaimana? Iya nih, setelah trending ini turun, Mozhi makin tidak mungkin cerai dengan Lucy Chen. Tak disangka kemampuan bisnis mereka begitu kuat. Aduh Nona Hi, cepat lihat ini. Beli cincin berlian. Beras putih mana bisa menandingi cahaya bulan. Oke, aku paham. Kalian pulang dulu. Nona Hi, kapan kita? Yang dibunuh padanya? Tunggu saja, aku akan hubungi kalian. Sedok. Kalian berdua tidak perlu ikut campur. Pergilah. Dasar bodoh, janji tidak boleh ingkar. Sudah 2 jam. Lapar sekali. Permisi Bu, kapan makanan disajikan? Tunggu sebentar lagi. Nona M.O. Bosu. Jangan pergi. Si Chen, jangan pergi. Aku tidak ingin kamu pergi. Aku suka kamu. Aku sangat suka kamu. Aku akan telepon kakak. Tidak, 11 Chen, yang aku suka adalah kamu. Masalah trending itu, aku salah, sengaja melakukannya. Aku hanya karena terlalu menyukaimu. Aku tidak ingin berbagi kamu dengan orang lain. Si Chen, Aku tidak marah tentang itu. Aku hanya tidak ingin jadi cadangan lagi. asalkan kamu tinggal, tidak akan jadi cadangan lagi. Imen, bisakah kamu tinggalkan sedikit kebaikan yang tersisa di hatiku? Si Chen, sudah beli cincin, kenapa belum melamarku? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Wah, kenyang sekali. Bosu. Terima kasih sudah merakit makan. Jangan sungkan, suka sering-sering datang, ingat aku. Ini tidak baik. Bukankah kamu kerja di film? Restoran juga sambilan. Wah, sukses, ganteng. Dan sopan sekali, benar-benar pria idaman. Apa aku baru mengeluarkan isi hati? Astaga, memalukan sekali. Maaf ya, Bosu. Aku biasanya tidak begini, hanya saja hari ini minum agak banyak. Jangan tersinggung. Jangan bicara begitu, jarang ada yang berani bicara seperti itu padaku. Justru lebih santai. Oh ya, kamu tinggal di mana? Aku antar kamu pulang. Tidak usah. Si Chen.
anjing busuk dari mana ini? Nanti kita hitung di rumah. Kakak bayiku, istriku, aku sendiri yang antar. Hal seperti ini tidak perlu merepotkanmu. Serang. Itu, kita hari ini kebetulan bertemu, lalu sekalian membicarakan urusan kerja. Kerja. Kamu dan Sujin ada urusan kerja, apa yang bisa dibicarakan? Bukan, atas dasar apa kamu menanya aku? Padahal kan kamu yang terlambat. Membuatku menunggu 2 jam. Oh, aku terlambat, kamu bisa janji. Dengan pria lain merayakan ulang tahun, maksudmu begitu? Bukan, sudah aku bilang, kebetulan bertemu. Mana ada belas itu? Kalau itu, kenapa aku tidak ulang? Bertemu Iman, hanya mau sebulan. Bertemu Sujin. Bukan, ngapain kamu sebut dia? Kamu sendirian janji, bilang tidak akan mengingkari janji. Siapa yang ingkar janji, dia anjing. Tidak masuk akal. Mozi, kamu berhenti. Mozi, aku beritahu kamu. Mozi, kamu tidak boleh pergi sendirian bertemu pria lain. Terutama makan sama. Kenapa tidak boleh? Aku suamimu. Cemburu. Bintang besar sepertimu juga bisa cemburu ya? Aku cemburu, aku Lucy Chen. Cemburu padamu, aku takut kamu mabuk lagi, muntah di orang lain. Nanti malah membuatku kena masalah, paham? Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan udang. Katakan, kamu pergi kemana? Kenapa kamu terlambat? Apa kamu pergi menemui si pelakor itu? Pelakor apa? Namanya Himan. Sudah kuduga, karena dia kamu terlambat. Tidak sepenuhnya, ada alasan khusus. Aku harus pelan-pelan. Jangan jelaskan, aku tidak mau dengar. Dari awal juga kamu tidak terlalu ingin datang. Guguk. Apa? Guguk. Jelas. Guguk. Cukup? Halo. Serius? Bagus. Terima kasih, terima kasih. Oke, sampai jumpa. Selesai. Lucy Chen, naskahku terjual. Bukannya ada yang bilang naskahku nggak ada yang baca? Lihat kan, terjual juga. Selamat ya. Terus, kamu mau berterima kasih gimana? Gimana cara berterima kasihnya? Dia tinggi, tampan. Karakternya bagus, pasti aku harus pilihkan. Hanya biasa siap. Aduh, aku lupa tanya dia suka apa. Barusan. Orang yang kamu maksud itu. Sujin. Iya, masa kamu? Mozi, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kamu ngapain sih? Gila ya. Lucy Chen. Mozi, mau kemana malam begini? Belum pulang juga. Kamu pulang. Bukan kamu yang mati? Datang-datang nggak bilang. Kamu yang mati. Aku ke toilet. Aku mana tahu kamu di dalam. Sebentar. Datang bulan. Bukan, kamu sakit ya? Bukan, siapa yang datang bulan? Di kaki panjang? Gila. Kaki pendek.
Duduk, jangan gerak. Mozhi, kamu bodoh ya? Walaupun aku tinggalkan kamu di tengah jalan. Kamu nggak bisa pulang naik taksi sendiri? Mereka nggak mau angkut aku. Siapa yang nggak mau? Bilang, aku yang urus. Nggak usah deh. Walaupun mereka nggak mau angkut, kamu nggak bisa panggil taksi online? Setidaknya telepon aku dong. HP kau habis baterai. Mereka takut aku nggak bisa bayar, jadi nggak mau angkut. Lagi pula baterai habis, gimana mau panggil taksi online? Aku juga nggak bisa telepon kamu. Bodoh banget. Pelahan. Dan, bisakah kamu berhenti mengatakan aku bodoh? Kalau kamu terus bilang begitu, aku akan semakin bodoh. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan bilang kamu bodoh lagi. Pelankan. Syukurlah, kamu ini. Lukamu tidak parah, tidak akan meninggalkan bekas. Dingin. Haus. Lapar. Mozhi, kamu tidak ada habisnya, ya? Lucy Chen, Apa? bisakah kamu berhenti menggangguku? Sudah, aku tahu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Mozhi, Ada apa? cepat turun, aku punya kejutan untukmu. Aku akan memberimu mobil. Serius atau bercanda? Mozhi. Mozhi, Ada apa? cepat turun, aku punya kejutan untukmu. Bukan, kamu pagi-pagi sudah teriak-teriak di sini? Aku akan memberimu mobil, mau tidak? Serius atau bercanda? Ayo. Tunggu. Hei, Lucy Chen, akhirnya kamu sadar juga. Bahkan memberikanku mobil. Bukankah waktu itu aku meninggalkanmu di jalan tol? Aku merasa sedikit bersalah, ini sebagai kompensasinya. Sedang apa? Ayo. Bukan. Hei, kamu ngapain? Bukankah mobil ini untukku? Di belakang mobilmu. Ini baru mobilku. Yah, lebih baik ada daripada tidak. Setidaknya tidak perlu jalan kaki. Naiklah. Kamu benar-benar bodoh. Ya, Pelan-pelan. Belok, lihat apa? pegang erat-erat. Bisa naik sepeda tidak? Apa? Kamu mau menggantinya dengan sepeda? Tidak boleh, aku mau yang ini. Aku malas menggantinya dengan sepeda. Biasanya yang bisa naik sepeda, pasti bisa naik ini. Itu karena kamu bodoh. Siapa bilang aku bodoh? Aku cuma keseimbangannya kurang bagus aja. Menurutku sih cukup gampang. Kamu aja yang naik. Jangan pergi, tunggu. Pegang yang benar, cepat. Aku udah nemenin kamu latihan sepanjang pagi. Ada apa? Kamu kan juga gak ada kerjaan? Ih, Oh, aku sebentar. pegang yang benar. Ayo, kesana ayo. Belok, ayo. Pegang aku dong. Bodoh banget sih kamu. Bodoh amat sih. Aku ngajarin kamu naik sepeda di cuaca dingin begini. Wah. Si selingkuhan ibu-ibu datang nih. Udah. Ruang untuk Dewi Yiman Anda. Dingin-dingin gini masih latihan sepeda ya? Segitunya takut berduaan sama aku? Kalau gak ada apa-apa aku pergi dulu. Gimana? Gak mau ngajak aku masuk? Gaya dekorasinya emang agak kuno, tapi gak apa-apa. 11 Jen, aku kenal seorang desainer Prancis. Dia pernah menang banyak penghargaan internasional. Kalau kamu butuh, bisa aku kasih kontaknya.
Gak perlu. Aku dan Sebastian puas sama dekorasi ini. Latar belakang beda, selera pasti beda tingkatnya. Mungkin kamu gak keberatan dengan rumah sederhana begini. Tapi Sebastian beda. Dia dari keluarga kaya. Lagi pula dia selebriti terkenal, mana mungkin mau menetap di gubuk begini. Enggak kok. Menurutku gayanya bagus, aku suka. Ada apa? Kamu juga mau minum? Maaf ya, aku cuma buat 2 gelas. Lagi pula di sini. Gelasnya gelas pasangan. Kalau kamu mau minum, aku buatkan lagi 1. Gak usah repot-repot. Sini, kasih dia gelas ini. Gak usah, aku gak haus. Gak minum juga gak apa-apa. Sebastian. Kopi ini kenapa ada bau teh hijau? Kamu cium gak? Enggak kok. Sama aja kayak biasa. Cium baik-baik. Setelah kamu bilang gini, kayaknya emang ada baunya ya? Kan. Aku cium gelas kamu dong. Gelas kamu kayaknya agak. Ada apa sih? Jangan-jangan rusak. Aroma teh hijau yang sangat kuat. Lusikan. Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Katakanlah. Bisa kita bicara berdua saja? Baiklah, kalian berdua ngobrol, aku akan pergi. Membuang kopi yang sudah kadaluarsa. Ada yang beraroma teh hijau, tidak bisa diminum. Jangan, sayang sekali. Shi Chen. Aku tidak mau, aku ingin memelukmu. Imen, jangan seperti ini. Shi Chen. Di hatimu, kamu selalu menyukaiku, bukan? Tapi kenapa, aku selalu merasa sekarang kamu semakin menjauh dariku. Imen. Aku mohon, pahamilah situasinya. Aku sudah menikah sekarang. Tapi, apakah kamu benar-benar berniat dengan wanita itu? Untuk hidup seumur hidup? Meskipun dia bodoh dan terkadang konyol. Tapi tidak ada pilihan, kami adalah suami istri. Lalu apakah kamu benar-benar menyukainya? Tidak juga. Aku tahu, kamu tidak menyukainya. Aku mulai sedikit mencintainya. Aku tidak percaya, Sebastian, di hatimu kamu selalu menyukaiku, bukan? Alasan kamu menjauhiku adalah karena kamu tahu, di hatiku selalu ada kakak Sujin, tapi sekarang aku sudah memahami hatiku. Aku, meskipun menyukai Sujin, tapi di hatiku, aku tidak rela kehilanganmu. Aku tahu. Ini agak serakah, tapi selama ini, kamu selalu memanjakanku, bukan? Imen, dengarkan baik-baik. Apa yang kamu katakan ini masuk akal? Shi Chen, aku. Sudah, jangan bicara lagi. Kedepannya, jangan ganggu kehidupan kami lagi. Pergilah. Kenapa? Karena aku tidak ingin istriku tidak senang karena kamu. Pergilah, aku tidak akan mengantarmu. Berhati-hatilah. Lusikan. Teman kecil hebat ya, main mata sampai ke rumahku. Benci banget, pernikahan formal bukan pernikahan. Aku kan masih istri sahmu secara hukum. Ganti baju 3 kali sehari, emang bukan kamu yang nyuci ya? Jorok banget. Mozhi, Waduh, dasar benjolan kecil, ngapain kamu di sini? HP-nya habis, mau ngecas. HP cadangan, ngapain dipikirin? Gak usah dicas. Ayo, aku akan suatu, Pak. Bajuku belum selesai dirapihin. Nanti aja dirapihin, gak usah dipikirin. Ayo, Ngapain sih? jalan terus. Ini tempat apa? Gak usah dipikirin. Oke, berhenti, jangan bergerak, jangan buka mata. Ngapain sih? Hari ini hari apa? Kejadian waktu itu. Maaf, aku yang gak tepati janji. Hari ini. Aku gantiin. Malam itu, Himan mabuk. Minta aku jemput dia. Tapi aku bersumpah, aku dan dia, gak terjadi apa-apa. Kamu gak perlu jelasin ini semua ke aku. Aku harus jelasin ke kamu sekarang istriku. Aku janji. Kedepannya,
Semua jadwalku akan aku kasih tahu ke kamu. Tapi, kita kan nikah kontrak. Nikah kontrak juga dilindungi hukum. Selera kamu bagus, oke, makan yuk. Bersulang. Beneran bahagia dan romantis? Ayo, semua serbu. Foto dari semua sudut, nggak boleh ada yang terlewat. Ayo, ayo, cepat-cepat. Berikut berita hiburan populer hari ini. Menurut laporan kami, drama cinta kembali menghangat. Sepertinya ini cinta sejati. Aktor Lucy Chen menyiapkan kejutan romantis ulang tahun untuk istrinya. Pasangan OJ kembali pamer kemesraan. Ini nggak mungkin. Halo, Zhang Ziming, kalian di mana? Kak. Besok pagi ada endorsement baju renang, siangnya. Ada undangan acara amal, lusa pagi. Ada syuting iklan masker, siangnya lagi ada. Foto konsep film baru, jangan sampai telat. Oke, tahu. Kak, kamu sadar nggak? Sejak kejadian di restoran romantis, dibocorin ke media, bukan cuma citramu. Naik level, bahkan sebelumnya. Kerjasama yang dulu susah didapat, sekarang malah datang sendiri. Hebat ya, bisa dapat lebih banyak lagi. Hahaha. Halo, Yimen. Apa? Tunggu aku langsung ke sana. Kak. Si rubah nakal ini lagi. Sebelas Jen, akhirnya kamu datang, aku tahu. Kamu nggak akan tinggalin aku. Gimana? Baik-baik aja? Orang tuaku lagi di luar negeri. Aku nggak punya keluarga di sini, waktu aku jatuh dari tangga. Aku pikir aku bakal mati sendirian. Jangan ngomong sembarangan. Shi Chen. Kamu percaya aku. Aku nggak sengaja bikin repot, cuma. Aku beneran nggak tahu harus telepon siapa. Nggak apa-apa, antara kita berdua. Repot apa sih? Kamu jatuh, telepon 120 aja. Shi Chen. Boleh nggak, aku minta tolong satu hal terakhir? Tenang aja. Kamu janji sama aku untuk hal ini. Mulai sekarang, aku nggak akan ganggu hidupmu lagi. Halo. Kamu kenapa? Oh, oke. Kirim alamatnya, aku langsung ke sana. Kenapa tiba-tiba masuk rumah sakit? Ingat nggak waktu kecil, kamu buat beli donat kesukaanku, sampai jual jam tangan elektronikmu sendiri. Waktu kecil kan masih kecil, waktu itu cuma mikir. Apa yang kamu suka, aku usahain penuhin. Terus, sekarang? Kalau sekarang aku punya yang aku suka, apa kamu bakal usahain buat dapetin buat aku? Bakal dong. Selama aku bisa beli, pasti aku beliin buat kamu. Masa iya kita temenan? Kalau aku bilang, aku mau kamu? Aduh, aku bercanda aja. Omongan kayak gini juga kamu percaya. Kalau kita emang bisa bareng, udah dari dulu bareng. Kok lama banget sih? Belum dateng juga?
11 Chen. Maaf ya, bikin kamu buru-buru dateng. Maaf ya, telat dateng. Shichen, jangan salahkan dia. Aku juga tiba-tiba ingin makan bubur. Terima kasih ya. Salahku. Mana mungkin aku tega menyalahkannya? Istri kan memang untuk disayang. Shichen, Oh iya. Bubur yang kamu mau? Istriku sudah bawa untukmu. Kalau sudah dingin, jangan lupa diminum ya. Shichen. Tapi kalau kamu pergi, aku bagaimana? Oh, waktu aku datang, sudah telepon keluarga Su. Sepertinya sebentar lagi akan sampai. Kalau begitu kamu, istirahatlah yang baik, aku pergi dulu. Sayang, kamu harus dengar penjelasanku. Ini Himan. Pagi tadi jatuh dan terluka. Aku sudah telepon minta izin. Kamu sendiri yang tidak angkat telepon. Lagi pula. Dia bilang ingin minum bubur, bilang asal aku penuhi. Satu keinginannya ini, dia tidak akan lagi ikut campur dalam hidup kita. Tidak, kamu tidak perlu jelaskan ini padaku. Aku harus jelaskan, aku sudah janji padamu. Aku akan memberitahumu semua kegiatanku. Siapa suruh kamu istriku? Chen. Ayah, BBQ ya, bosu. Dasar kurang ajar. Bicara dengan siapa? Lihatlah sifat pemarahnya, kok aku bisa punya anak durhaka seperti kamu. Aduh, sayang, jangan marah. Shichen, dia masih anak-anak. Masih anak-anak? Sudah menikah. Tidak tahu menahan sifat pemarahmu, menurutku. Kamu ini keluyuran sampai liar, semakin tidak tahu aturan. Aturan? Tidak tahu siapa yang demi biayai seorang mahasiswi. Tinggalkan istri dan anak sendiri. Orang yang tega tinggalkan istri dan anak. Bicara aturan denganku. Oh ya, Bibi Choya. Kalian naik dulu jenguk Imen. Sayang, kita naik dulu ya. Chen, kamu keterlaluan. Selama ini, kamu salah paham sama Tante Kiwya. Aku salah paham apa? Waktu itu, Mama sakit parah. Perusahaan Papa hampir bangkrut. Tante Kiwya yang menemani Papa, keluar masuk sana-sini. Menyelamatkan perusahaan. Terus, dia bisa begitu saja meninggalkan istrinya sendiri? Begitu? Bukan. Dulu, Papa Mama sempat membiayai sekolah Tante Kiwya. Tapi Papa bukan selingkuh atau tidak peduli Mama. Tapi waktu itu kondisi Mama memang sangat kritis. Ini bukan soal Papa mau mengeluarkan uang atau tidak. Tapi soal penyakit ini bisa diobati atau tidak. Kamu mengerti? Jadi, Tante Kiwya setelah menikah tidak pernah punya anak. Karena ini, Iya dong, sampai sekarang pun yang master kita tidak mau menerima kenyataan. Tante Kiwya, mana sempat memikirkan anak sendiri. kalau begitu, Tante Kiwya memang sangat mulia ya. Oh ya, naskahmu itu. Oh, bosu, kamu tepat sekali menyebutnya. Aku dengar mereka bilang, kamu membeli naskahku, ya? Kamu beli, kan? Naskahmu itu akan kubantu urus. Kakak, meskipun kamu kakakku, tapi tolong jaga jarak, oke? Lucy Chen, pikiranmu terlalu kotor, aku cuma bicara soal naskah dengan bosu. Kamu perlu cemburu? Aku cemburu. Cemburu apa? Dengan status dan posisiku. Aku perlu cemburu sama kamu? Hei, berhenti. Katakan, aku cemburu apa? Aku cemburu apa? Aneh, Nona Hi bilang hubungan mereka tidak baik. Kok malah setiap hari lengket? Ayah. Momo juga tidak keluar sendirian, tidak angkat telepon.
Kita tidak bisa memberitahunya kebenaran tentang kematian orang tuanya. Aduh. Lucy Chen, tunggu aku dong. Ayo pergi. Sayang, gimana nih? Kalau begini terus, Nona He tidak akan memberi kita uang. Ha, Sebelas Chen, kenapa tidak merespon? Aku cuma baru keluar dari rumah sakit, ingin rayakan bersamamu. Mari kita makan. Yimen, aku harap kamu bisa menepati janjimu sendiri. APA? Kamu pura-pura tidak tahu ya? Aku sudah menikah. Ya, aku akui. Dulu aku pernah menyukaimu. Tapi itu semua sudah berlalu. Aku harap kamu tidak akan menggangguku lagi. dasar wanita bodoh. Jendelanya tidak ditutup. Perjanjian pernikahan. Luziken, kamu benar-benar tega ya? APA? Aku menemukan rahasia Lucy Chen. Benar? Mereka nikah palsu, aku lihat kontraknya. Oke, aku tahu. Begitu ya, Lucy Chen. Aku lihat kamu mau jelasin gimana. Oke, Tante, aku bilang ke dia. Aduh. Lucy Chen, Apa? Tante Kyuya bilang, suruh kita makan malam nanti. Enggak. Bukannya kamu bilang, mau nurutin aku? Lucy Chen, temani aku dong, ya? Ayo, temani aku. Jangan norak gitu. Ya udah, aku ganti baju dulu. Dia kok bisa tahu hal ini? Aneh banget. Aku harus cepat-cepat selidiki. Kasih Mozhi kejelasan. Pasti untung, serius, modal dikit untung gede. Pasti bisa, Azhan, udah lama ngobrol sama ayahmu. Minum dulu, makasih Tante. Jadi, ya, menurutku ini beneran bisa untung. Otakmu cuma segitu doang. Mau pamer di depan bapakmu? Aku cuma mau berjuang buat mimpiku. Lihat tuh, anakmu rajin banget. Kenapa? Adik pulang lebih awal. Cuma buat minta uang ke ayah? Kan ayah pelit banget. Aduh, ya. Tolong dipikir-pikir lagi, ya. Berapa? 3 juta. Terima kasih, ayah. Hah, cuma sekali ini ya, rugi sendiri cari solusi. Jangan lihat aku nggak invest. Aduh, kakak. Sebelasjen Momo, kalian sudah kembali. Sebelasjen Momo, kalian sudah kembali. Bibi Kyuya, ini untukmu. 11 Chen yang pilih. Bibi Kyuya. Kalian duduk dulu. Kak, aku dapat 3 juta dari ayah. Lagi siap-siap bujuk kakak invest. Aku mau sendiri. Aku mau invest buat kamu bikin film. Kamu? Aku kenapa? Aku udah bertahun-tahun di dunia hiburan yang keras. Bisa dicoba. Aduh,
ayah. Sebelah bilang, leher ayah nggak enak. Dia sengaja pilih shell buat ayah. Coba dulu. Iya kan, 11 Chen? Ah. Baru beli hari ini. Kakak ipar, semua makanan hari ini. Bibi Q yang masak sendiri, enak nggak? Enak banget, masakan BBQ ya mantap. Senang kalau kamu suka. 11 Chen, kapan rencana? Sama Momo punya anak. Anak, Iya, kalian rencana kapan punya anak? Akhir-akhir ini kalian lagi panas, aku mau nulis. Berita yang menarik. kami masih awal. Kami mungkin cepat punya anak. Sekarang, aku sama dia lagi program hamil. Kan, sayang? Iya, betul, kami lagi program hamil. Haha, aduh, bagus banget, kita harus siapin. Hadiah buat anak. Kenapa? Gak apa-apa. Shi Chen. Foto udah diterima? Yimen, kamu datang, duduk dulu. Enggak, aku nggak mau duduk sama pasangan palsu ini. Yimen, maksudmu tadi apa? Begini, Paman Su. Ayah, jangan ikut campur. Urusan anak muda jangan ikut campur. Diam. Pasangan palsu? Kalian sebenarnya sembunyikan apa? Kalian sebenarnya menyembunyikan apa? Ayah. Karena keadaan sudah seperti ini, aku akan memberitahu semuanya. Benar. Pernikahanku dengan Si memang hanya kontrak. Kami tidak punya dasar perasaan. Tapi sepanjang perjalanan ini, aku merasa jatuh cinta padanya. Jadi, kami akan terus bersama. HMPH, kalau begitu, coba tebak Mozhi. Jika dia tahu kebenaran tentang kematian orang tuanya 10 tahun lalu. Coba tebak, apakah Mozhi masih mau bersamamu? Terus bersama? Apa maksudmu? Human. Kamu ngomong apa? Aku antar kamu pergi. Tunggu, jelaskan dengan jelas. Zi. Aku akan jelaskan di rumah. Aduh, lepaskan aku. Apa yang baru kamu katakan? Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Dulu, Paman Su berjanji akan membiayai orang tuamu. Orang tuamu menguras habis semua tabungan, bertahan selama 3 bulan. Bangkrut total. Tepat di hari penandatanganan kontrak, Paman Su tiba-tiba mengingkari janji. Menghentikan pendanaan untuk keluarga Mo. Orang tuamu menghadapi utang besar, tidak sanggup menanggungnya, jadi mereka melompat dari gedung. Ini tidak mungkin, orang tuaku. Bagaimana bisa karena? Lepaskan aku. Kamu sudah tahu dari dulu, kan? Apa kamu sudah tahu dari dulu kalau ayahmu adalah pembunuh orang tuaku? Keluarga Su, kalian semua pembunuh. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Ayah. Selidiki tentang kejadian 10 tahun lalu di grup Mo. Selidiki semuanya. Menurut sumber terpercaya, aktor terkenal Lucy Chen. Pernikahan palsunya terbongkar. Idola nasional Lucy Chen dikabarkan bercerai. Pernikahan kontrak terbongkar. Sosialita yang jatuh ingin balas dendam. Telepon Lucy Chen. Surya Sedra Menemiku. Bagaimana keadaannya? Agak rumit, sudah terlalu lama. Banyak bukti sudah dihancurkan. Aku tidak peduli. Seberapa rumit pun, aku beri kamu 3 hari. Aku harus tahu kebenarannya. Bos Su, Meisuk. Ada perkembangan.
Ternyata dia. Semua bukti memang mengarah ke Paman Li. Kenapa Paman Li melakukan ini? Kamu turun dulu. Baik. Kak, ada masalah. Dudo, cerita pelan-pelan. Kak, kamu harus selamatkan dia. Sekarang rumor di internet. Makin ngawur. Bilang keluarga Su pembunuh. Bilang kakak kedua licik, tahu. Statusnya dengan Mozi. Masih menipu dia untuk menikah. Banyak fans demo di bawah kantor. Bilang dia munafik, minta penjelasan. Shi Chen tahu. Aku nggak yakin dia tahu. Barusan aku ke villa cari dia nggak mau ketemu. Telepon juga nggak diangkat. Di lingkaran ini banyak yang cari kesempatan. Aku takut kakak kedua kena blacklist total. Bos kamu nggak urus? Dia lagi gencar promosi bintang baru gantikan dia. Kuma habis mana si pedebuang. Tolong bantu dia. Aku tahu, aku akan cari cara. Sayang, kamu kemana? Aku nelpon terus. Kenapa nggak diangkat? Jangan panggil sayang. Aku nggak mau bicara. Aku cuma ambil barang. Hah. Aku cuma khawatir. Aku nggak butuh. Jangan kira. Kamu merendah begini, aku akan lupa. Kamu anak musuhku. Kita berdua sampai sini saja. Sayang, Kenapa? Keluarga Su dulu nggak lepaskan orang tuaku. Sekarang aku juga nggak dilepaskan. bukan itu maksudku. Aku akui, dari awal aku tahu identitasmu. Aku nggak sengaja sembunyikan, cuma belum nemu waktu yang tepat untuk bilang. Tentu nggak nemu. Karena keluarga Su berbuat salah karena kalian nggak tahu cara bayar 2 nyawa. Tunggu, Kak, kamu kesini kenapa? kebetulan kalian berdua di sini. Masih ada yang aneh. Setelah sebuah asumsi pasangan mau 10 tahun lalu, tidak seperti kata human. Kenapa? Keluarga Su cari alasan untuk cuci tangan dengan cepat. Nona mo, keluarga Su tidak bermaksud menyelamatkan diri sendiri. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Nona mo, nama Li Qingsheng. Apakah kamu masih ingat? Keluarga Su dan keluarga Hi sudah berteman baik selama beberapa generasi. Nona Hi juga tumbuh besar bersama 3 bersaudara keluarga Su. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Di sini ada rekaman percakapan saat jamuan makan keluarga Su. Jika Paman Li tidak percaya, silakan dengarkan sendiri. Kalau begitu, Mozi benar-benar sedang menyelidiki kebenaran yang terjadi dulu. Tidak hanya dia, si Rubatua Su Yunjong sepertinya juga sedang mempersiapkan sesuatu. Paman Li, kamu menyembunyikan identitas dan bersembunyi di grup Su. Selama lebih dari 10 tahun, dari seorang manajer penjualan kecil, menjadi wakil direktur grup. Kemampuan seperti ini, bukanlah hal yang biasa dimiliki orang. Tapi, hal yang bisa kuselidiki. Aku yakin, dengan kemampuan keluarga Su, jika mereka ingin menyelidikinya, seharusnya bukan hal yang sulit. Selain ini, apa lagi yang kamu tahu? Aku tentu tahu segalanya. Termasuk kebenaran di balik kematian pasangan Mo 10 tahun lalu. Tenang, kita sekarang berada di perahu yang sama. Aku tentu tidak akan membocorkannya. Jika keluarga Su mengetahui kebenarannya. Taebaklah. Apa yang akan mereka lakukan? Nona Hi, kamu harus membantuku mencari solusi. Zhang Ziming, aku sudah sampai. Kamu di mana? Kak Chan, Ituja MOZ. Wajah dan tubuhnya cukup bagus. Seharusnya bisa dijual dengan harga yang bagus. Kak Chun, kalau begitu aku. Tunang, bagianmu tidak akan ketinggalan. Terima kasih, Kak Chun. Zhang Ziming. Zhang, Itu dia Mozi. kamu siapa? Ceweknya cantik juga, haha. Kalian mau apa? Berhenti. Kamu siapa sih? Pergi. Serang dia.
Ah. Kamu jago juga ya? Ah. Anak ini lumayan, ayo pergi. Nona Mo, kamu tidak apa-apa? Zhang Ziming. Jangan lari. Zhang Simon. Iya, Kamu kenal dia? dia teman kecilku. Oh, hari ini dia yang menyuruhku datang. Itu. Hari ini terima kasih ya. Nona M.O. Bosu, hari ini meskipun kamu yang menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih, tapi sebelum kebenaran terungkap. Keluarga Su, jaga jarak dengan aku. MOZ. Kamu benar-benar tidak mau memberi 11 Yen kesempatan? Bagaimana menurutmu? Halo, APA? Baik, aku segera kembali. Li Qingseng ini. Dia berani sekali. Sudah 10 tahun. Dia mengikutiku sudah 10 tahun penuh. Urusan besar kecil grup, aku serahkan sepenuhnya padanya. Bajingan tak bermoral. Aku sangat percaya padanya, dia malah mencelakaiku seperti ini. Ayah, jangan marah. Paman Li selama 10 tahun ini, untuk perusahaan kita. Bisa dibilang sudah memberikan segalanya, sialan. Memberikan segalanya apa? Dia ini serigala paradi anjing. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia membuatku menanggung tuduhan pembunuhan selama 10 tahun. Kamu, selesaikan urusan ini dengan rapi. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Baik ayah, aku segera pergi. Nanti, jangan lepaskan aku. Pahlawan besar ini. Hahaha, Nonahi, kamu tenang saja. Aku tidak akan mengecewakanmu, hahaha. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Yemen. Pengesaha. Siapa yang menipu siapa? Belum tahu. Grup Su ini, dalam waktu dekat, akan menjadi milikku. Hahaha. Siapa? Kalian siapa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian siapa? Kenapa menangkapku? Tahu siapa aku? Aku ini. Wakil Direktur Grup Su. Kalian cari mati. Panggil bos kalian. Paman Li. Su Jin. Nona M.O. Kalian siapa? Silakan ikut kami sebentar. Kalau tidak bicara, aku laporkan polisi. Tunggu. Sepatuku. Bajuku. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kak, gawat. Ada masalah? Sekarang, masalah sebesar apapun, tidak ada hubungannya denganku. Ini tentang kakak ipar. Dia diculik. Apa katamu? Su Jin, apa yang kau lakukan? Kejadian tahun itu sudah kuselidiki semuanya. Kau masih tidak mau mengaku? Aku bilang. Aku mengaku. Semua ini adalah perbuatanku. Mengapa? Mengapa atas nama keluarga Su? Memutus pendanaan untuk grup Mo.
Ini balas dendam. Balas dendam terhadap pasangan Mo. Balas dendam. Karena semuanya sudah terbongkar. Aku juga tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Aku memang ingin membuat grup Mo bangkrut. Aku ingin membuat keluarga mereka hancur. Sepengetahuanku, pasangan Mo tidak pernah bersalah padamu. Kau tahu apa? 15 tahun lalu. Aku dan mereka memulai bisnis bersama, bekerja keras selama 5 tahun penuh. Mereka yang mengkhianati, membuangku setelah tidak dibutuhkan. Mereka melesat menjadi perusahaan besar, lalu membuangku. Disingkirkan begitu saja. Mereka yang pertama kali mengkhianatiku. Aku hanya membuat grup Mo bangkrut. Ini juga paksaan dari mereka. Kau bohong. Kau. Akhirnya kau mengenaliku. Li Qingseng. Sebagai pahlawan besar grup Mo dulu. Ayahku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Bagaimana bisa kau membahayakan mereka? Pahlawan besar? Tidak pernah memperlakukan buruk? Hahaha. Moshi, kejadian tahun itu. Kau masih kecil, apa yang kau tahu? Dia tidak tahu. Shi-chan. Tidak berarti kamu bisa menyembunyikan kebenaran. Li Qingseng. 15 tahun yang lalu kamu menjabat posisi tinggi di grup Mo. Tapi diam-diam kamu menerima suap. Dan memasukkan kontrak miliaran atas nama direktur Mo. Menyebabkan grup Mo bangkrut dan memaksa pasangan Mo bunuh diri. Lu Shi-chan, jangan bohong di sini. Bahkan jika aku memasukkan kontrak, tidak mungkin membuat grup Mo kehabisan rantai dana. Itu karena pasangan Mo menggunakan tabungan pribadi mereka. Untuk menutupi kekuranganmu. Mereka menanggung kesalahanmu. Li Qingshan. Pasangan Mo terpaksa memecatmu. Hanya untuk memberi penjelasan pada pemegang saham. Tapi aku akui, caramu sangat licik. Bisa menipu semua orang dan masuk ke grup Su. Tapi kamu tidak seharusnya menghabisi keluarga Mo. Bisa menipu semua orang dan masuk ke grup Su. Tapi kamu tidak seharusnya menghabisi keluarga Mo. Dasar binatang. Enak. Aku akan membunuhnya. Sebelas Chen. Maaf. Aku salah menuduhmu. Aku yang membocorkan ke media sehingga namamu hancur. Tidak apa. Paling kita mulai dari awal lagi. Kalian berkomplot memainkan sandiwara ini. Hanya supaya dia tahu kebenaran. Tapi pasangan Mo sudah meninggal bertahun-tahun. Aku tidak percaya kalian bisa berbuat apa padaku. Tapi pembunuh harus dihukum. Hukum pasti akan membuatmu membayar. Apalagi? Apa aku salah dengar? Membuatku membayar? Hanya dengan ini? Aku bisa menyembunyikannya selama 10 tahun. Bisa terus menyimpannya selamanya. Orang tua, bukti 10 tahun lalu. Tidak cukup untuk menghukummu, bagaimana dengan 10 hari lalu? Apalagi dua benda ini? Tentu saja bukti untuk menangkapmu. Mereka, bukti? Jangan menekat nakutiku di sini. Aku tidak kenal mereka. Mereka yang mengenalimu sudah cukup. Zhang Ximing, kalian sendiri yang jelaskan. Momo. Maafkan aku hanya termakan bujukan. Momo, asal jangan masukkan kami ke penjara. Kami menerima semua jenis pekerjaan. Ya, aku akan mengatakan semuanya. Apa maksudnya? Itu Himan. Himan yang melunasi utang judiku. Beliauku mendapat kabar bahwa kau adalah terkait untuk internet. Ya. Iya, dia yang menyuruh kami melakukan ini, lalu memanfaatkan opini di internet untuk membuatmu bercerai dengan Lu Ziken. Ada lagi
Dan juga soal Direktur Su bukan pembunuh ayahmu. Sebelum kau menemui media, Hyeman sudah menyebarkannya. Ingin mereka menghebohkannya. Dan juga grup Su, Paman Lee dan Himan, sudah lama bersekongkol, mereka hanya perlu menguasai grup Su untuk mengusirmu. Membeli kontrak manajemen Lucy Chen. Akhirnya Lucy Chen hanya bisa memohon padanya. Bukti. Bukti ada di sini, aku punya bukti. Ha, lihat bukti APA lagi yang kau punya. Lee, jangan kira kau begitu bodoh sampai tidak membuat cadangan untuk hal sepenting ini. Kau. Dengan data dan rekaman ini, ditambah bukti yang kakakku temukan tentang penyalahgunaan kekuasaanmu di perusahaan kami. Aku tidak percaya kau bisa lolos begitu saja. Apalagi yang kalian tunggu? Tunggu aku yang menangkapnya dan mengantarnya ke kantor polisi. Sujin Susan, kalian kejam sekali. Aku masuk penjara sekalipun, Nona Hi tidak akan membiarkan kalian. Masih berharap Himan datang menyelamatkanmu? Dia juga menunggumu di kantor polisi. Cepatlah bertemu dengannya. Himan, aku dari tim penyelidikan kriminal. Silakan ikut aku. Nona Su, kami sudah melakukan semua yang kau minta. Bisakah kau membebaskan kami? Lihatlah. Lehei APA? Dua orang tak tahu diri, mau makan nasi penjara seumur hidup? Tanya dulu pada kakak iparku. Momo. Aku dulu buta mata hati. Maafkan kami ya. Aku tidak sengaja mencelakaimu. Aku tidak mau masuk penjara. Ya Momo, dulu kami bersalah. Pertimbangkan persahabatan kita selama belasan tahun. Lepaskan kami, Oak. Kau pikir aku akan melepaskan kalian? Bisa saja. Pertama, kalian menyebarkan rumor bahwa aku wanita pencari uang. Kalian harus minta maaf secara publik. Tak masalah, kami akan segera minta maaf. Minta maaf. 40 juta yang kalian gadai dengan rumahku harus dikembalikan dalam sebulan, atau kita bertemu di pengadilan. Sebulan, 40 juta. Dari mana kami bisa dapatkan 40 juta untukmu? Bukan begitu, Moshi. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku tak menyangka kau begitu kejam. Kau bahkan persahabatan kita bertahun-tahun tak kau hiraukan. Kau benar-benar ingin kami masuk penjara? Moji, kau tak boleh menambah susah kami. Bukan aku yang minta kalian memberikan dalam sebulan. Sudah, cukup baik. Pokoknya, jangan hubungi aku lagi. Kalian berdua. Hei lah. Momo, mari kita bicarakan lagi, Momo. Bagaimana ini, sayang? Sayang! HM, pantaskah aku pakai ini? Lumayan kok. Ah. Jangan-jangan kau gugup? Kau kan bintang besar, ikut acara seperti ini. Pasti mudah bagimu. Aku pertama kali ikut, wajar kalau gugup. Ada apa dengan gugup? Santai saja, kesempatan seperti ini masih banyak. Masa sih? Bayangkan, kau kan penulis naskah, aku pemeran utama film ini. Kalau film ini hits, bukankah kau akan sibuk nanti? HM. Aku. HM. Kenapa kau tak bilang padaku waktu diam-diam membeli naskahku? Siapa yang diam-diam beli naskahmu? Jangan pura-pura, oke? Kalau bukan karena bosmu memberitahuku bulan lalu, naskahku dijual 2 kali, aku tak akan tahu. Aku pernah memberi petunjuk padamu. Loh, kau sendiri yang tak peduli, mengira itu hasil kerja kakakku. Kau mengabaikanku, apa yang bisa kulakukan? Jelas-jelas kau yang tak bisa bicara baik, malah membuangku dari mobil, meninggalkanku di jalan tol. Mozi, aku kan bintang besar, oke? Apa aku harus merendahkan diri memohon padamu? Apa aku tak butuh muka? Muka apa lagi yang kau mau? Kali ini benar-benar tidak ada jalan keluar. Bos, bukan aku tidak mau bantu, tapi kakakku tidak mau melepaskan orang. Lihatlah dulu, kau terhadap kakak keduaku, bilang tidak mau ya tidak mau. Aku juga pernah memohon padamu, kan? Kau tetap tidak peduli. Langsung cari pengganti untuk posisi kakak keduaku. Sekarang, kakak kandungku yang ingin mendukung kakak keduaku. Dia yang jadi klien, pokoknya, aku tidak bisa mengubah pikirannya. Aduh, kakakku datang, tidak bicara lagi, bye. Siapa? Mantan bos. Iya, bilang saja si pelit itu, jangan lihat dia di permukaan. Terhadap kakak keduaku baik,
sebenarnya? Ah, sulit diungkapkan. Ya, modalkan. Oh ya, kakak ipar. Barusan Tante Q ya telepon. Suruh kita pulang makan malam tahun baru. Bagus, 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 bagus. Ayo, pergi bersama. Ngapain? Ayo. Tahun baru. Kita tahun ini tahun baru, berkumpul, lengkap, semua orang ada, ya. Oh ya. 11 Chen, aku ingat dulu. Waktu kalian daftar nikah bilang, sebulan kemudian adakan pernikahan. Kan? Iya, sudah lama sekali. Kapan rencananya? Momo, kamu suka pernikahan seperti apa? Keluarga Su, kita ikuti keinginanmu. Oh, kan sebentar lagi tahun baru. Aku tidak mau memakai sumber daya umum. Jayam. Momo, kamu bilang. Aku mau pernikahan super megah abad ini. Lebih baik siaran langsung nasional. Lebih baik undang beberapa keluarga ternama datang meramaikan. Aku juga mau. Baik, begitu saja. Hahaha. Kakak, mereka ini. Lebih mementingkan perempuan daripada laki-laki. Ayo, tahun baru, makan. Selamat tahun baru. Istri. Sudah selesai belum? Sudah. Kenapa kamu bawa banyak barang? Bukannya mau pergi bulan madu? Bisa tidak kamu rendah diri? Mau semua paparazzi tahu? Bintang besar keluar nih. MOZ. Ayo guys, serbu.